Pemirsa TVRI Parlemen, dunia kesehatan kembali menuai sorotan. Belum lama telah terjadi kematian seorang dokter dari program pendidikan dokter spesialis PPDS di Riau yang menyita perhatian publik. Yang dimana ini merupakan salah satu dilematis dari dunia kesehatan yang sebelumnya juga pernah terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat Kando Manado, Sulawesi Utara yang meninggal dengan dugaan mengalami perundungan. Tentunya ini menjadi sorotan bagaimana pengawasan dari sistem PPDS yang berlangsung di Indonesia ini. Dan tentunya kita akan tanyakan langsung sebetulnya apa yang menjadi permasalahan dari penyelenggaraan PPDS ini bersama dengan anggota Komisi 9 yang sudah hadir bersama kami, Bapak Ahmad Riyad. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ini Pak kembali terjadi lagi Pak permasalahan dokter yang meninggal Pak ketika melakukan program PPDS ini Pak. Tentunya ini sudah menjadi kesekian kali evaluasi dari Komisi 9. Sebetulnya berarti evaluasi yang dilakukan oleh Komisi 9 ini belum dilaksanakan sepenuhnya Pak oleh pemerintah. Tanggapannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Ini berulang ya. Dan Komisi 9 di dalam rapat dengar pendapat bersama Kemenkes kita sudah mengingatkan ketika ada peristiwa ya dokter yang meninggal ya yang katakanlah karena mengalami tekanan ya kan dari keluarga pasien. Ya, kemudian sekarang justru meninggal Dokter AKL, usianya masih muda, 30 tahun, ya, di Rumah Sakit Tengku Rafian, ya, Siak, Riau, suatu usia yang sangat muda, di mana dokter ini sedang melaksanakan program PPDS, ya, program pendidikan dokter spesialis, dan kebetulan ini dokter anestesi, ya, dokter yang sangat strategis karena setiap pelaksanaan operasi bedah itu memerlukan dokter anestesi. Tentu di satu sisi kami dari Komisi 9, saya Ahmad Riyad dari Dapil Jabar 5 Kabupaten Bogor merasa prihatin dan juga ini harus menjadi evaluasi yang kesekian kalinya buat katakanlah program pendidikan dokter spesialis ini agar betul-betul dicari titik persoalannya. Ya, dan juga ini bagi Universitas Riau ya tentu berkoordinasi dengan aparat kepolisian harus memastikan ya kira-kira apa penyebab ya karena ini meninggal tidak jauh dari rumah sakit ya dari RSUD ya, di Semak Belukar ya dan kebetulan juga dia sedang dicari oleh istrinya dan terdeteksi dari CCTV pergerakan ya kebetulan istrinya juga seorang dokter ya yang juga sangat masih muda di usia 31 tahun. Jadi kami Komisi 9 ingin memastikan ya, kepada Kemenkes dan juga aparat penegak hukum untuk bisa mendeteksi ya, sehingga dari hasil katakanlah penyelidikan ya penyidikan itu dilakukan langkah-langkah yang jangan sampai terulang kembali ya. Demikian karena dokter ini menjaga keselamatan jiwa atau pasien ya dan juga dokter juga harus dijaga keselamatannya. Pak, kalau terkait dengan adakah dari Komisi 9 nantinya akan mendorong terkait bagaimana evaluasi Pak dari regulasi yang diterbitkan oleh Kemenkes dan juga Kemendikbudristek nih Pak untuk merevisi regulasi proteksi dan juga jam kerja bagi para dokter spesialis yang sedang menempuh dunia pendidikan Pak, seperti apa Pak? Komisi 9 sudah pernah mengundang Kementerian Dikti Ristek ya dan juga Kementerian Kesehatan ya, bersamaan di ruang Komisi 9 ini dan waktu itu juga sudah kami sampaikan ya dan ini tentu harus menjadi suatu pelajaran agar sistem yang ada ya jangan sampai terlampau katakanlah overdosis ya memberatkan yang sehingga menimbulkan depresi misalkan ya buat dokter tapi dilakukan suatu sistem yang humanis di sisi yang lain juga dengan pendidikan katakanlah dokter spesialis ini memiliki kompetensi ya dan di sisi yang lain juga tentu bisa menjaga keselamatan para calon dokter yang merupakan katakanlah pahlawan ya yang telah menyelamatkan jiwa pasien yang berobat. Apalagi ini dokter anestesi. Ya. Pak, kalau terkait dengan nantinya kan ini akan ditindaklanjuti dan juga diselidiki oleh pihak aparat keamanan Pak. Lalu bagaimana Komisi 9 nantinya akan mengawal Pak agar untuk bisa mendapatkan keadilan dan juga keberadilan bagi keluarga korban Pak terkait bagaimana penyelidikan ini nantinya bisa transparan dan terbuka kepada publik Pak. Kami Komisi 9 mengadakan rapat dengan Kementerian Kesehatan ya meskipun itu rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2025 tapi saya akan juga menyampaikan
ya atas kehadiran nanti Pak Menkes untuk bisa memastikan bahwa dari kementerian terkait bisa melakukan suatu langkah-langkah yang betul-betul profesional, ya, yang melindungi keselamatan para calon dokter, apalagi dokter spesialis anestesi. Ya, saya juga pernah melakukan suatu langkah medis di anestesi. Kuncinya di anestesi. Ya, kalau anestesinya baik, maka operasi berjalan dengan baik. Tapi kalau anestesinya tidak kompeten, ya, maka operasi juga bisa gagal. Jadi sangat strategisnya dokter anestesi ini. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ruhyat Pak atas waktunya Pak. Dan pemirsa tadi itulah pembahasan kita bersama dengan Bapak Ahmad Ruhyat terkait bagaimana kondisi yang telah terjadi, yaitu ada seorang dokter yang ditemukan tewas dalam tugas pendidikan PPDS, dan ini tentunya Komisi 9 DPR RI akan terus memantau dan juga akan menanyakan langsung dengan Kementerian Kesehatan bagaimana tindak lanjut dan juga transparansi dari penanganan kasus terkait dengan kematian dokter di program PPDS ini. Dan pemirsa, sekian dari saya dari Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih.